Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Hanif Alatas mantu Rizik Syihab terlibat kasus cybercrime Forum Pembela Islam. Jadi sumber saya dari YouTube. Rizik Syihab selaku pimpinan Forum Pembela Islam dan banyak kegiatannya menentang pemerintah Presiden Joko Widodo dengan berbagai tudingan-tudingan yang diberitakan dalam YouTube yang dapat dilihat seluruh masyarakat Indonesia. Antara lain berita-berita yang disampaikannya di YouTube tersebut, pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak sah katanya dan zolim, dan juga dia akan melakukan revolusi berdarah sejak dia di Arab Saudi. Sebelum pulang ke Indonesia, setelah pulang ke Indonesia, selalu menyatakan akan melakukan revolusi berdarah di Indonesia kalau nanti sudah pulang ke Indonesia. Dan setelah sampai pun di Indonesia sering mengucapkan kata-kata akan melakukan revolusi berdarah. Mungkin dia akan mengganti posisi Presiden Joko Widodo tersebut. Dia juga katanya militer kurang ajar. Padahal militer ini sebagai pelindung negara ini, dia menyatakan kurang ajar. Dan juga menghina agama Kristen. Maria melahirkan Tuhan Yesus. Siapa bidannya? Jadi dia agama pun dituding-tudingnya. Padahal negara Indonesia ini mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Dan ke-6 agama ini kedudukannya sama di depan hukum. Tetapi dia sering menghina agama Kristen tersebut. Menghina Pancasila. Katanya Pancasila sebagai dasar negara itu ditaruh di pantat. Jadi dan juga dia menyatakan dalam YouTube-nya tersebut, dia mendukung ISIS. Karena ISIS itu katanya tindakannya cukup baik untuk melaksanakan ajaran agama itu dengan baik. Jadi ini saya lihat. Dan juga dia mendukung teroris. Jadi padahal kita tahu teroris ini semua perbuatannya sangat menyakitkan hati masyarakat. Dan sering tidak segan-segan dia melakukan pembunuhan kepada anggota masyarakat yang tidak seiman dengan dia. Sehingga dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia mengakui negara Indonesia mengakui 6 agama yang sama di depan hukum. Tetapi dia dan teroris ini sering melakukan tindakan-tindakan pembakaran gereja, pembunuhan, seperti di wilayah Indonesia Timur baru-baru ini membunuh satu keluarga di sana yang dilakukan oleh teroris yang sangat biadab tindakannya hanya untuk katanya demi ajaran agama yang dianutnya. Itulah sangat berbahaya sekali. Masih banyak lagi tudingan-tudingan lainnya. Hanif Alatas mantu Rizik Syihab ini sebagai cybercrime daripada Forum Pembebasan Islam yang sering menyampaikan berita-berita hoax yang menghasut masyarakat untuk mendukung Forum Pembela Islam untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo tersebut. Atas tindakan daripada Hanif Alatas menghasut kepada masyarakat yang dilakukan oleh Hanif Alatas, berakibat Hanif Alatas dipanggil polisi tetapi tidak memenuhi panggilan polisi tersebut. Ada dugaan polisi akan melakukan upaya paksa dengan menangkapnya secara paksa untuk diperiksa nanti oleh polisi Polda Metro. Jadi saya ada dugaan saya Hanif Alatas ini mungkin akan dijadikan tersangka sama dengan oleh polisi Polda Metro. Dugaan saya dia akan dijadikan sebagai tersangka dia. Apalagi peranannya sangat besar di dalam Forum Pembebasan Islam itu terkait dengan cybercrime. Cybercrime itu kan memberikan berita-berita bohong kepada masyarakat, menghasut masyarakat umum. Yang sifatnya mungkin semua berita-berita yang disampaikan oleh Rizik Syihab tersebut, dia yang mengunggahnya itu sampai ke
YouTube sehingga beritanya diketahui seluruh masyarakat Indonesia. Jadi sehingga semua hasutan yang dilakukannya Rizik Syihab tersebut diunggahnya ke YouTube sehingga masyarakat seluruh Indonesia mengetahui berita-berita tersebut. Padahal beritanya itu banyak hoaknya, hanya tujuannya ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari jabatannya. Dia selalu membawa nama agama. Itu sangat tidak baik. Jadi saya lihat dia sering memberikan berita-berita hoak, baik dia ada kaitannya dengan agama, masalah agama dan lain sebagainya. Dan dia itu sering, sehingga Hani Alatas ini karena dia sering menyampaikan berita hoak lewat daripada pengasuhan di YouTube dan lain sebagainya di media sosial lah ya, sehingga dia dipanggil polisi. Mungkin polisi, tetapi beberapa kali dipanggil polisi dia tidak hadir. Mungkin polisi nanti akan melakukan upaya paksa dalam arti menangkapnya secara paksa, dibawa nanti ke polisi Polda Metro untuk diperiksa, untuk dimintai keterangan. Dan dugaan saya nanti dia akan dijadikan tersangka mungkin ya. Masih baru dugaan. Mungkin polisi nanti akan menetapkannya sebagai tersangka. Jadi itulah harapan saya. Demikian komentar saya masalah hal tersebut. Sekian dan terima kasih.